Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah Islamiyah, dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang al-iman bi al-anbiya'i war rusul, beriman kepada para nabi dan rasul. Beriman kepada para nabi dan rasul ini merupakan salah satu rukun iman, ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, dan yang keempat kepada para rasul. Yang kelima kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada takdir, yakni qada dan qadar. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang iman kepada para rasul. Seperti yang disebutkan tadi bahwa iman kepada para rasul merupakan rukun iman, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sini disebutkan semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor ke-8 tentang iman. Beliau berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Oleh karena hal ini, maka kufur atau tidak beriman kepada para rasul ini merupakan kesesatan yang nyata dan merupakan kekafiran, karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah sebutkan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man za'ama annahu mu'min billah wa huwa kafirun bi rusulih. Orang yang mengklaim dia beriman kepada Allah kemudian kafir kepada para rasulnya, maka keimanannya tidak bermanfaat dan dia termasuk orang kafir. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah tapi mengingkari para rasulnya atau mengingkari salah satu dari rasulnya, maka dia telah mengkufuri semua rasul dan keimanannya tidak bermanfaat sama sekali, ya. Allah berfirman di surat An-Nisa 150 sampai 151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya atau memisahkan antara Allah dan rasulnya, wa yaqulun, kemudian mereka berkata, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagiannya dan kafir kepada sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin mengambil jalan tengah
Allah katakan tentang mereka, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Betul-betul kafir. Surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Dan Allah di 151 Allah berfirman, ya, di ayat ini, wa'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami telah siapkan untuk orang-orang kafir azab yang hina, azab yang menghinakan mereka. Kemudian barang siapa, seperti yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang mengkafiri atau kufur kepada salah satu utusan Allah, ya, kepada salah satu rasul, maka sesungguhnya dia telah mengkafiri seluruh rasul. Barang siapa yang mendustakan salah satu rasul Allah, maka dia sesungguhnya telah mendustakan seluruh rasul. Catat kaidah ini, dan ini merupakan hal yang telah disebutkan oleh para ulama, diambil dalam banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antara di surat Asy-Syu'ara ayat 105, kemudian 123, kemudian 141 dan 160. Ya. Allah berfirman di surat Asy-Syu'ara 105, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Ya. Perhatikan di sini, kaum Nabi Nuh telah mendustakan para utusan. Lihat, kaum Nabi Nuh telah mendustakan para utusan. Kemudian kadzabat Adun al-mursalin. Kaum Ad telah mendustakan para utusan. Ya. yakni kaum Ad ini Nabi Hud, ya. Kadzabat Thamudul mursalin di surat Asy-Syu'ara 141. Kaum Thamud telah mendustakan para utusan, yakni Nabi Saleh. Kadzabat qaum Lutin al-mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para utusan. Lihat di sini, ya. Kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh hanya mendustakan Nuh, tapi Allah sebutkan mendustakan para rasul. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa ketika mendustakan satu rasul berarti mendustakan para rasul. Begitu juga Allah sebutkan, ya, dengan nada yang serupa kepada kaum Ad, kaum Thamud dan kaum Lut seperti yang tadi telah disebutkan. Ya. Berikutnya, ikhwah yang Allah muliakan, perlu kita ketahui tentang apa hikmah diutusnya para rasul. Ya. Diutusnya para rasul ada 8 hikmah atau 8 maksud. Yang pertama, untuk mendakwahi para hamba, yakni manusia, agar beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Ini yang pertama. Semua para nabi mendakwahkan hal ini. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-59, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembah Allah saja, kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Seluruh para rasul, ya, mendakwahkan dengan dakwah ini. Kemudian yang kedua, ya, untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan para hamba dari kegelapan kepada cahaya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang pertama, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, litukhrijan nas, agar kau keluarkan manusia, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini fungsi yang kedua. Lihat, Allah sebutkan agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya kepada dengan izin Rabb mereka kepada jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yang ketiga, untuk memberikan hidayah kepada manusia, para hamba, membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Ya.
Allah berfirman kepada Rasulnya di surat Asy-Syura ayat yang ke-52 dan 53, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Yakni jalannya Allah yang memiliki apa-apa yang di langit dan di bumi, dan ketahuilah kepada Allah semuanya seluruh perkara akan dikembalikan. Jadi ini hikmah yang ketiga Allah mengutus Rasulnya. Yang keempat, litabsyiril mu'minin at-ta'i'in wa inzaril usatil mujrimin, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang taat dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermaksiat, ya, yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 48, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Ini yang keempat. Yang kelima adalah litazkiyatin nufus wa tathhiriha, untuk mensucikan jiwa. Ini diantara tujuan diutusnya para rasul adalah mensucikan jiwa-jiwa para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah orang yang ummi, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Syahidnya di ayat yang mulia ini adalah wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka. Jadi tugas para rasul adalah untuk mensucikan mereka, untuk mensucikan manusia, mensucikan para hamba. Kemudian yang keenam, liyubayyinu lil ibadi haqiqata hadhil hayatid dunya hatta la yaktaru biha, untuk menjelaskan kepada para hamba tentang hakikat dari dunia ini supaya mereka tidak tertipu. Jadi yang menjelaskan hakikat dunia adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, tidaklah kehidupan dunia melainkan main-main dan senda gurau. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah sebenar-benar negeri, yang negeri yang hakiki. Law kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui, ya. Jadi kalau dunia ini adalah cuma sekedar permainan dan senda gurau, ya. Dan negeri yang betul-betul yang hakiki adalah akhirat. Kemudian yang ketujuh, Allah utus para rasulnya liyakunu qudwatan hasanatan lil ibad, agar menjadi contoh yang baik, ya, suri tauladan yang baik bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya ada suri tauladan yang baik pada diri mereka, ya, bagi orang yang mengharap pada Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji, ya. Kemudian yang ke-8, maksud dari diutusnya para rasul alaihim assalatu wassalam adalah yudzakkirul ibada bin nash'atil ula wal qiyamati wal hisabi wal jannati wan nar ila ghairi dzalika mimma ja'at bihi ar-rusulu bil wahyi min indi rabbihim.
untuk memberikan peringatan atau mengingatkan para hamba tentang kebangkitan, ya, tentang kiamat, tentang hisab, tentang adanya surga dan neraka dan seterusnya, ya, dari apa yang dibawa oleh para rasul, ya, berupa wahyu dari Rabb mereka. Nah, inilah maksud tujuan diutusnya para rasul alaihim assalatu wassalam. Berikutnya ikhwah yang Allah muliakan, sekarang kita akan membahas tentang definisi nabi dan rasul serta apa perbedaannya, ya. Nah, sebagian ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur, ya, berkata yang dimaksud dengan nabi adalah insanun minal bashari awhallahu ta'ala ilaihi bi syar'in walakinnahu lam yukallaf bitabligh. Jadi seorang manusia yang Allah wahyukan, ya, dengan sebuah syariat akan tetapi tidak diperintahkan untuk disampaikan, ya, tidak diperintahkan untuk tabligh. Kemudian Rasul adalah seorang manusia yang Allah beri wahyu untuk membawa syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya, ya. Dan di atas definisi ini maka setiap Rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi sebagai Rasul, ya. Definisi ini dikomentari oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Thaha Abu Islam Saleh bin Thaha Abdul Wahid, bahwa definisi ini kurang tepat, ya, dengan 3 alasan yang beliau sebutkan. Yang pertama, annallaha nassa ala annahu arsala al-anbiya kama arsala ar-rusul fi qawlihi azza min qail wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Allah telah mengutus para nabi sebagaimana Allah telah mengutus para rasul. Dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 52, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul dan juga seorang nabi, ya. Kata Syekh, fa idza kana al-fariqu bainahuma huwa al-amru bil balagh fal irsalu yaqtadi min an-nabi al-balagh. Kalau perbedaan antara keduanya adalah diperintahkan untuk disampaikan apa yang Allah berikan kepada wahyu kepada keduanya, maka lafaz irsal, yakni penjelasan Allah tentang kami mengutus, ini yaqtadi, maka menuntut nabi, seorang nabi pun menyampaikan risalah ini, ya. Yang kedua, anna tarkal balaghi kitmanun li wahyillahi ta'ala, bahwa tidak menyampaikan wahyu ini merupakan kitman, artinya menyembunyikan wahyu Allah, ya. Dan Allah tentunya tidak menurunkan wahyunya untuk disembunyikan, untuk dikubur di dada seseorang dari kalangan manusia, kemudian ilmu ini mati dengan kematiannya, ya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor ke-5705 dan Muslim nomor 220, uridat alayyal umamu, aku ditampakkan ditampakkan kepadaku umat-umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhait atau raht, wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi bersama banyak orang, kemudian ada nabi bersamanya cuma 1 atau 2 orang, kemudian ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya, ya. Nah, dari sini, ya, hadis ini menunjukkan bahwa para nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat, menyampaikan risalah,
ya. Tetapi mereka berbeda-beda, ya. Jadi berbeda-beda sambutan umat kepada mereka. Di sini disebutkan ada nabi bersama beberapa pengikut banyak, ada yang nabi yang cuma pengikutnya satu dua, ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan di sini ada nabi yang subhanallah tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa para nabi itu diperintahkan untuk diutus. Kemudian definisi yang dipilih, ya, adalah anna rasula man uhiya ilaihi bi syar'in jadid wan nabiyyu huwal mab'utsu li taqriri syar'i man qablah. Bahwa rasul adalah seseorang yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru, sedangkan nabi adalah seseorang yang diutus untuk mendukung syariat rasul sebelumnya, untuk menguatkan syariat rasul sebelumnya, ya. Dan Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, ya. Setiap nabi satu meninggal diganti dengan nabi berikutnya, sebagaimana telah sabit dalam hadis, ya, sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, ya. Dan para nabi dari kalangan Bani Israel semuanya diutus dengan membawa syariat Nabi Musa. Sekali lagi, para nabi diutus dengan membawa syariat Nabi Musa, dan mereka para nabi, ya, setelah Nabi Musa itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada kaum mereka, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 246, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, ya. Tidakkah kau perhatikan kepada para pemuka dari kalangan Bani Israel setelah Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, utuslah, ya, kepada kami seorang raja yang kami bisa berperang bersamanya di jalan Allah, ya. Nah, ini menunjukkan nabi itu menyampaikan, ya, wahyu, ya, kepada kaumnya. Baik. Kemudian juga bisa antum perhatikan, ya, keadaan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya. Mereka semua disebut dengan para nabi, ya. Waqad kanu yakumuna bi siyasati Bani Israel, dan mereka itu memimpin Bani Israel dan hukumnya di antara, dan memiliki hukum di antara mereka, ya. Dan mereka menyampaikan al-haq, ya, dan menyampaikan tabligh al-haq, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang tepat, ya. Dari definisi yang tepat adalah definisi ini. Nabi adalah diberikan wahyu oleh Allah, seseorang diberikan wahyu oleh Allah tapi untuk menguatkan syariat sebelumnya. Tapi kalau Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru, ya, dengan membawa syariat baru. Para nabi dan rasul itu ada dua macam. Para nabi dan rasul ada dua macam, ya. Kita perhatikan tentang para nabi dan rasul, ada dua macam. Yang pertama, ya, jadi nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua macam. Yang pertama, man bayyanallahu asma'ahum wahum 25, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-nama mereka, jumlah mereka ada 25, ya, yaitu Adam, Nuh, Idris,
Hud, Salih, Syuaib, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, kemudian Harun, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yasa', kemudian Yunus, Lut, Ilyas, Zakaria, Yahya, Zulkifl, Isa, dan Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihim ajma'in. Dan yang tadi disebutkan, itu disebutkan semua dalam Al-Quran. Ya, seperti yang pertama, Nabi Adam itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Thaha ayat 115, di surat Al-Baqarah juga Allah sebutkan. Allah berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Ya, dan kami telah mewasiatkan kepada Adam. Di sini disebutkan ya Nabi Adam, ya. Dan juga di surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Adam dengan iblis. Kemudian 18 ada 18 nabi disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat ke-83 sampai 84. Ini 18 nabi Allah sebutkan di surat Al-An'am dari 83 sampai 87, maaf ya. Allah berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim." Di sini disebutkan Nabi Ibrahim, ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi, ya. Dan itulah hujjah kami yang kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, dan kami angkat derajat yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Berikutnya di ayat yang ke-84, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, ya, 3 di sini, Ishak, Yakub. Wa kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, sebelumnya kami berikan petunjuk kepada Nuh. Lihat 4, ya. Jadi sudah disebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Nuh. Kemudian wa min dzurriyyatihi, dari keturunannya Dawud, ya, Nabi Dawud, Sulaiman, wa Ayyub, ya, Nabi wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa, dan Yusuf, wa Musa wa Harun, Musa dan Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada 10 di sini sampai ayat 84. Kemudian ayat yang ke-85-nya disebut wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Ada 4, ya. Dan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya nabi-nabi yang soleh, ya. Di 14. Kemudian 4 lagi disebutkan di ayat yang ke-86. Allah sebutkan wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Lutha. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ilyas, ya, Al-Yasa', Nabi Yunus, dan Lut. Wa kullan faddalna 'alal alamin, semuanya kami utamakan dari alam semesta, ya. Nah, di sini disebutkan tentang para nabi, ya, ada 18 jumlahnya di sini. Nabi dan rasul disebutkan di sini ada 18, ya. Kemudian yang ke-19-nya, yang ke-20-nya adalah Idris. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Lihat, Allah sebutkan Idris, ya, di surat Maryam ayat ke-56. Dan ingatlah di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, Idris, Nabi Idris, kana siddiqan nabiyya, dia adalah siddiq dan seorang nabi. Kemudian yang ke-21 yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, adalah Nabi Hud. Allah berfirman, "Kadzabat 'adunil mursalin idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin." Surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 125. Kaum Ad mendustakan para rasul.
ya, ketika saudara mereka berkata kepada mereka, yakni Hud alaihi salam, ala tattaqun, tidakkah kalian takut? Inni lakum rasulun amin, aku adalah rasul yang terpercaya. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang ke-21 Nabi yang ke-21, yang ke-22, ya. Nabi Saleh. Allah sebutkan Nabi Saleh juga di surat Asy-Syu'ara ayat 141, 143. Allah berfirman, "Kadzabat Thamudu al-mursalin." Ya, kaum Thamud telah mendustakan para rasul. "Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun." Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Nabi Saleh, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang dipercaya. Kemudian berikutnya Nabi Syuaib. Ya, Allah berfirman juga di surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 178. Kadzabat ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Ashabul aikat telah mendustakan para rasul. Ya, ketika Syuaib berkata kepada mereka, ala tattaqun inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Kemudian Nabi Zulkifli dikenalnya oleh kita Zulkifli, ya, Zulkifl. Allah berfirman di surat Shad ayat 48, wadhkur Ismaila wal Yas'a wa Dzulkifl wa kullun minal akhyar, dan ingatlah Ismail, ya, Al-Yasa', kemudian Dzulkifl. Di sini disebutkan di surat Shad ayat 48. Kemudian yang terakhir, ya, Nabi yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya. Muhammad itu bukanlah bapak salah satu di antara kalian, Muhammad bukanlah bapak salah satu dari rijal kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, nama-nama mereka dengan jelas ada 25, ya. Yang berikutnya, yang kedua, man lam na'lam asma'ahum. Ya, man lam na'lam asma'ahum. Ada yang kita belum tahu atau tidak tahu nama-nama mereka. Ya, dan tentunya sangat banyak jumlahnya. Banyak sekali. Ya. Dan kita harus beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara global ini dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita lihat di surat Ghafir ayat yang ke-78, ya, Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika." Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang sudah kami kisahkan kepada engkau, dan di antara mereka yang ada yang belum kami kisahkan kepada engkau. Ya. Kemudian di surat An-Nisa 164 Allah berfirman, wa rusulan qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa takrima. Ada para rasul yang kami telah kisahkan mereka itu kepada kalian, dan ada para rasul yang belum kami kisahkan kepada engkau, bukan kepada kalian, alaika, kepada engkau. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, dari para rasul itu, ya, dari para rasul itu ada yang dijuluki dengan ulul azmi, ya. Dan ulul azmi itu ada 5. Siapakah mereka? Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan antum bisa lihat di surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa.
an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Ya, Allah berfirman, Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama ini dari apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau. Di sini dua, Nuh kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Nah, di sini disebutkan lima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulai adalah ulul azmi min ar-rusul. Ulul azmi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk bersabar seperti kesabarannya para ulul azm, seperti kesabaran para ulul azm. Nah, yang paling afdal di antara para nabi dan rasul tentunya adalah ulul azm. Ya. Perlu diketahui bahwa afdalul bashar humul mu'minun. Di antara manusia yang paling utama adalah orang-orang yang beriman. Wa afdalul mu'minin, ya, dan orang beriman yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Wa afdalul anbiya wa rasul, dan para nabi dan rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Dan ulul azmi, di antara ulul azmi yang paling utama ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman di surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah tuannya manusia di hari kiamat. Ini menunjukkan beliau adalah para nabi yang paling agung. Nah, siapa rasul yang pertama? Ya, rasul yang pertama jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi assalam. Ya, di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Bukhari nomor 3340 dan Nabi Muslim nomor 194 tentang hadis syafaat. Ya, di dalam hadis tersebut, hadisnya panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika manusia mendatangi Nabi Adam, ya, Nabi Adam berkata, idhabu ila Nuhin, mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, mereka mendatangi Nabi Nuh. Fayaqulun, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ar, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus ke penduduk bumi. Ya, ini awal rasul yang pertama. Jadi rasul yang pertama bukan Adam, tapi Nabi Nuh alaihi assalam. Dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita yakini. Nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar surat Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin." Muhammad bukanlah sekali-kali bukan bapak salah satu di antara orang laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini saja ikhwati fillah rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang dakwanya para nabi dan rasul alaihim assalatu wassalam, atau tentang sifat-sifat mereka. Ya, kita akan bahas tentang sifat-sifat para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ansor TV, media tarbiyah Islam.